Selanjutnya, yuk agar lebih semangat lagi, kita berdiri sebentar. Ya. Berdiri teman-teman. Ini pakai lagu Pelangi-Pelangi, sudah bisa kan ya? Yuk. Tangannya ke kanan. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangan disilang, jempol digoyang. lagi. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangan disilang, jempol digoyang. Terima kasih semuanya. Nah, anak-anak ya, Bu Guru pernah ya di rumah itu kan, coba dilihat ini apa ini? Kalkulator. Kalkulator itu apa ya? Ada yang bisa membantu Bu Guru? Kalkulator itu apa? Alat untuk menghitung. Alat untuk menghitung. Tapi kemarin Bu Guru nyoba ya. Saya ngomong ke kalkulatornya, tolong dihitung 3 tambah 6. Tapi dia tidak bisa menjawab. Kenapa ya? Katanya dia pintar kalau menghitung ya. Perihal menghitung dia bisa pintar karena memang alat yang digunakan untuk menghitung. Tapi nyatanya saat Bu Fajar tanya kemarin, hitung no, ini tambah ini berapa ya? Dia tidak bisa menjawab. Terus cek. Tidak ada baterainya. Ada yang bisa bantu Bu Fajar? Kira-kira kenapa? Ketika Bu Fajar ngajak ngomong dia, tapi dia tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan solusi. Kurang cerdas. Tidak punya telinga. Oh, tidak punya telinga. Ada lagi? Kalkulator cuma buat hitung, Bu, bukan buat ngobrol. Masuk akal. Iya, kalkulator hanya untuk menghitung, tapi tidak bisa diberi kalkulator. Tidak ngobrol, apalagi Istirahat uang bisa, Bu. Nah, ini mungkin tadi ya. Ada yang bilang, Mak Angel tadi, kalkulator itu hanya untuk bisa menghitung, Bu. Dipencet dulu. Terus ada yang bilang tadi, karena kalkulator itu tidak bisa diajak ngobrol. Oke. Nah, coba agar literasi kita meningkat, karena kemarin waktu pendidikan kita literasinya masih kurang. Nah, Arif, yuk dibaca. Baik, Bu. Terima kasih. Masih kurang ya. Sebuah dapat dikategorikan tugas jika memiliki kemampuan. Pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Ketiga, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dibutuhkan. Terima kasih, Narif. Enggak semangat ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Di mana? Di dada. Di sini. Ya, karena apa? Nak pangeran tadi itu ngelihat saat bacaan, saat ada temanmu yang membaca atau literasi, Nak pangeran itu diem. Jadi Bu Fajar tuh bingung kenapa ya kok Nak pangeran itu gak diem gitu. Ternyata kenapa, Nak? Bingung, Bu Guru. Bingung kenapa? Belum sarapan, Bu Guru. Nanti setelah istirahat, Bu Guru kebetulan bawa bekal nanti ya sama Bu Guru ya Ya, sarapan Bu bareng. Guru. Oke, sekarang semangat ya. Siap, Bu Guru. Mana semangatmu? Ini semangatku. Di mana? Di sini. Siapa? Oh, diriku. Oke,
cerdas apa mesin non cerdas? Non cerdas. Non cerdas, Bu. Berarti non cerdas karena alat itu hanya bisa digunakan jika kita yang mengoperasikannya, tidak otomatis. Lanjut. Nah, di sini coba kalian perhatikan semuanya. Di sini ada perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas dari aspek cara kerjanya. Kalau mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya, sama seperti kita ya, karena kita cerdas. Jangan sampai kita terjerumus pada lubang yang sama. Harus bisa belajar dari pengalaman intinya. Nah, jika mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Nah, dari aspek adaptasinya, mesin cerdas itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diberitahu ulang. Sedangkan di mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Ya kayak tadi kalkulator, hanya bisa didulek-dulek ya, pencet-pencet itu. Nah, dalam mengambil keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan untuk mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Yuk, ini coba Nak Riko, Ya, Bu. dari berbagai alat yang Bu Guru tampilkan ini namanya apa, Nak? Kalkulator, Bu. Coba klasifikasikan itu cerdas apa enggak cerdas? Enggak cerdas, Bu. Non cerdas bukan enggak cerdas ya, non cerdas. Non cerdas. Ini Nak Hendra yang Bu Guru tunjuk. Tidak cerdas, bukan cerdas. Non Oh, cerdas. cerdas. Bisa menghisap ini, Bu. Iya. Walisap. Tapi tidak bisa menghisap dosa ya. Iya. Ini mesin cuci, Nak Don. Cerdas apa non cerdas? Non cerdas, Bu. Non cerdas. Ini Nak Enjang. Itu tidak cerdas, non cerdas. Non cerdas. Nak Zahra. Cerdas, Bu. Cerdas. Ini Nak Neni. Non cerdas, Bu. Non cerdas. Wah, ini biasanya ada di aplikasinya Bu Fajar ini. Kopi ya, Bu. Iya. Nak Willy. Ini Mesin cerdas, Bu. mesin cerdas. Baik. Ini non. Non Yang cerdas, ini Bu. Cerdas, Bu. baik. Lanjut ya. Nah, di sini macam-macam kecerdasan artificial atau KA. Ya. Coba kalian baca ya. Coba perhatikan, pahami macam-macam kecerdasan artificial atau KA. Nah, ini lagi ada. Kira-kira yang pernah kalian gunakan yang mana ini? Yang mana? Yang mengenali wajah ya. Oke, terus yang ini kira-kira yang mana? Yang pakai filter-filter itu biasanya ya? Deteksi. Oke. Lanjut lagi cuaca, perbedaan cuaca dan lain-lain. Ya, coba kalian pahami karena kalian sudah kelas tinggi. Nah, kalau yang ini biasanya yang mana? Yang kalian gunakan? Ini rata-rata sudah semuanya kalian lakukan ya sehari-hari. Kita kalau ada apa? Tugas biasanya Pakai ChatGPT. pakai ChatGPT. Nah, yuk ada 3 jenuh, kita main-main lagi dengan klik gambarnya itu. Di situ kalian akan mengetahui tebak gambar itu termasuk yang cerdas atau nggak cerdas, gambar-gambar
tersebut? Bisa. Berlihat. Ada yang betul semua? Ayo, di Belum Bu. meskipun ini jam terakhir, tapi kalian harus semangat ya. Betul semua Bu. Pintar. Ya, siapa lagi yang betul semua? Betul semua Bu. Oh iya, luar biasa. Waktu. Semua betul. Betul semua, Bu. Betul semua, pintar sekali. Sudah nak? Sudah Bu. Coba dari tadi apa yang disampaikan Bu Fajar, ya, dari apa yang disampaikan Bu Fajar tentang mesin cerdas dan non cerdas, kira-kira kalian bisa menyimpulkan nggak pembelajaran yang kita dapat pada hari ini? Ada yang bisa bantu Bu Fajar menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini tentang gimana Pak? Belajar mesin cerdas atau non cerdas. Kalau cerdas itu yang bisa berpikir sendiri, non cerdas harus menunggu perintah manusia. Iya, cerdas itu bisa diprogram tentunya ya, tapi kalau non cerdas harus menunggu perintah manusia. Ini sangat membantu kita dalam kegiatan sehari-hari, baik itu di bidang kedokteran, transportasi, pendidikan utamanya ya, kayak tadi ChatGPT dan lain-lain, bidang transportasi dan juga bidang hiburan. Seperti alat-alat yang tadi yang sudah kalian lihat itu juga membantu banyak banyak membantu kegiatan kita dalam sehari-hari. Namun apapun itu, sesempurna apa teknologi, itu tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Kesimpulan, teknologi KA bukan untuk menggantikan manusia. KA hanya membantu manusia karena karakter ya, sejatinya hanya Allah yang maha sempurna menciptakan sesuatu. Alhamdulillah. Refleksi hari ini, yuk tunjukkan yang mana kira-kira perasaan kalian hari ini. Yang kaki. Yang mana? Senyum. Yang senyum apa yang cemberut? Senyum sambil cemberut. Oh, senyum sambil cemberut. Ya. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bu Fajar minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Allah. Jadi juga. Oh, bumi. buatnya ke sana. Bawa Pak, ya satu. Chef itu berbeda. Nama. Sehari-harinya di sekolah saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat